Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan proses coaching terhadap kasus 3, yang mana kasusnya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk kasus ini, yang akan berperan sebagai coach itu yaitu Bapak Sauji, coachnya itu Bapak Ahmad Robi Kadapi, dan saya sebagai pengamat. Untuk proses coachingnya bisa kita lihat pada tayangan berikut ini. Pak Sauji, saya ada perlu sama Bapak. Apakah Bapak ada waktu untuk saya curhat sama Bapak? Ya Pak Robi, boleh saja. Nanti waktu istirahat ya. Mau ngobrol di mana? Mau ke ruang saya atau di taman sekolah? Taman sekolah saja Pak, biar sedikit rileks dan santai. Baiklah, sampai nanti ya Pak Robi. Waktu istirahat tiba, rekan saya mengampiri saya di taman sekolah. Sudah lama Pak nunggu saya di sini. Tidak sedang sibuk kan? Baru saja Pak, saya duduk di sini. Kebetulan tidak Pak lagi ada istirahat. Ya 30 menit Pak lah ada waktu untuk kita ngobrol. Ngomong-ngomong, apa tujuan Bapak ingin curhat sama saya? Ada permasalahan apa? Barangkali saya bisa membantu. Ini Pak, tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau telah menerima laporan dari pengawas sekolah yang pernah mensupervisi saya di kelas. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Mengapa ngambil dari sana? Saya biasanya mengajar menggunakan media internet sebagai sumber lain dari proses belajar mengajar saya. Jadi saya langsung mengambil dari Google, baik bahan ajar maupun soal latihannya. Dan saya pikir itu lebih mudah dan lebih simpel. Jadi setelah Bapak mengatakan hal tersebut kepada pengawas, lalu yang terjadi bagaimana Pak? Artinya beliau tersinggung Pak, mengingat saya supaya menggunakan buku teks. Mungkin menurut Bapak, apakah cara Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar? Atau mengapa begitu Pak? Apa yang terjadi? Menurut saya benar Pak, meskipun saya menggunakan sumber lain, ya saya tetap berpedoman dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas jadi tersinggung? Coba Bapak flashback lagi. Mungkin ada yang salah atau pengawas yang salah paham. Kalau menurut saya,
Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada proses pembelajaran. Mungkin itu, Pak. Mungkin saya perlu sedikit merefleksi diri. Saya sadar mungkin cara saya menyampaikan argumen kayaknya kurang tepat kali ya. Oh iya, mungkin dari masalah yang Bapak hadapi itu sekarang, hal apa yang Pak Robi inginkan? Mungkin pertama akan minta maaf Pak, tapi saya bingung caranya bagaimana. Saya ingin Bapak pengawas juga mau memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa saya pun menggunakan sumber lain selain buku teks pelajaran. Jadi menurut Bapak, siapa yang tepat dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak kepada pengawas? Mengapa Bapak memilih dia? Mungkin kepala sekolah Pak, lebih tepatnya. Karena beliau lebih dekat dan tentu beliau lebih tahu tentang permasalahan yang saya alami. Jadi apa yang Bapak sampaikan kepada kepala sekolah nantinya kira-kira? Mungkin saya akan menjelaskan kronologi kejadiannya seperti apa saat pengawas tersebut mensupervisi saya. Saya akan memohon pada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya juga menyadari kesalahan saya. Mudah-mudahan ke depan saya akan lebih mengikuti aturan untuk menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian apa rencana Bapak setelah kepala sekolah menyampaikan amanat Bapak kepada pengawas nantinya, Pak? Ya, saya akan menunjukkan bahwa saya telah menjalankan pesan dari Bapak pengawas untuk menggunakan buku teks. Dan saya juga akan menggunakan sumber belajar lain dari internet dan yang lainnya. Dan juga saya akan menyempatkan untuk bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran tentang pentingnya buku teks. Oh, iya. Saya setuju sekali sama pendapat Bapak. Kira-kira Bapak kapan akan menemui Bapak kepala sekolah dan meminta bantuannya lebih cepat lebih baik agar permasalahan ini cepat selesai, Pak? Ya, hari ini juga setelah pelajaran saya selesai, saya akan langsung menemui beliau. Oke Pak ya, semoga sukses. Kabari saya kalau sudah menghadap kepala sekolah. Siap Pak. Terima kasih atas bantuannya dan sarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Ya Pak, sama-sama. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Terima kasih. Demikianlah hasil proses coaching terhadap kasus 3, luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.